ke lapangan membawa keledai, naik unta ke tengah gurun. Sebelum video ini dimulai, izinkan saya membawakan pantun. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Karena yang nonton sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai aja yuk. Halo guys, kembali lagi bersama saya Giovi Santanoto. Di video kali ini, saya akan menentukan titik berat dari suatu bangun datar. Di video kali ini juga saya akan membuktikan apakah titik berat dari suatu bangun datar itu membuat benda itu seimbang atau jatuh ketika diberikan poros. Jadi simak ya guys videonya. Thank you. Oke guys, jadi titik berat benda merupakan sebuah titik di mana berat keseluruhan benda terpusat pada titik tersebut. Titik ini dapat berada dalam benda atau di sekitar benda itu sendiri. Oke, kita masuk dalam menentukan titik berat secara manual. Bagaimana sih caranya? Oke, kita langsung aja gas guys. Nah, langkah pertama kalian harus persiapan alat dan bahannya dulu ya guys ya. Jangan sampai lupa kalau nggak ada alat dan bahan nanti kalian mau gambarnya gimana. Haha. Oke, yang pertama kalian harus karton sama manila. Nah, itu karton manila yang warna biru ya guys ya, yang di atas gambar pertama. Nah, yang kedua gunting dan cutter atau silet. Nah, ini agak baku banget guys. Asal kalian pakai gunting aja, cutter atau silet. Cutter atau silet aja ya, salah satu pilih guys. Karena di situ kalau kalian lihat itu siletnya gua agak sedikit apa ya namanya itu kayak karatan gitu, sangka gue nggak bisa karena nggak tajam, ternyata tajam guys. Nah, terus kita penggaris, ada pensil atau pulpen, terus sama tripod guys. Jangan lupa ada tripod. Buat apa guys? Karena ini kan praktikum, jadi kalian harus punya tripod guys buat nanti naruh HP-nya supaya kalian nggak kesulitan dalam membuat videonya ya guys ya. Nah, itu baterai, benang peniti itu buat nanti buat nentuin keseimbangannya. Mantap dah. Let's go, mari kita buat gambarnya, guys. Ya, selanjutnya di sini kita akan masuk dalam tahap penggambaran ya, guys. Jadi di sini gua ngegambar bentuk kayak bentuk panah gitu, nantinya akan jadi bentuk panah. Kalian kalau mau gambar ini gua saranin sih dipotong dulu guys supaya ah, apa ya namanya, supaya kalian nggak terlalu ribet lah, kalian nggak kegedean motongnya, nanti nggak kecapean guys, kan kasihan kalian kalau capek nanti dengan praktikum kayak gini ntar tambah pusing kalian ya guys. Jangan, kalian dipotong dulu seperempat lah, seperempat bagian supaya nanti bisa dipotong lebih gampang lagi. Nah, gue saran juga kalian garisnya lurus ya guys, terus harus pas dari misalkan kalian pengen 1 sampai 8 harus pas, jangan ada lebih-lebihnya karena nanti ini penting buat nanti menentukan keseimbangannya guys, gitu loh. Ini ada yang lucu nih guys. Di sini gue memutuskan untuk menggunakan cutter, bukan silet ya guys. Kalau silet kan yang dipegang doang biasa, nggak ada gagangnya kan. Semoga aja bener sih apa yang gue omongin. Nah, untuk ukuran-ukurannya segitiga itu nanti alasnya ada udah dicantumin di belakang, dan persegi juga ada. Semoga kalian nanti paham, bisa kerjain bareng-bareng sama gua, dan moga-moga kalian dapat ngerti apa yang ada disampaikan di video ini. Oke, mantap. Ini agak susah guys untuk motongnya karena ya begitulah ya. Udah pas. Udah jadi yang tadi kita bolongin. Terserah kalian mau taruh di mana, ada yang di atas, kiri kanan, bawah kiri, bawah kanan. Nah, terserah kalian, yang penting nanti pasti sama hasilnya. Kalau gua saranin ya di atas, paling ke atas, sama kiri bawah yang itu sekarang, sama kanan nanti. Itu lebih gampang sih menurut gua. Nanti kalian tarik garis menggunakan dari benangnya, kalian tandain dulu, nanti habis itu garis gitu tuh guys. Nah, itu di benangnya dikasih apa sih namanya, kasih baterai ya tadi itu guys. Nah, ini panjang setiap bangunnya itu yang sisi persegi sama dengan 12 cm, alas segitiganya 24 dikurangin 12 terus dibagi 2.
sama dengan 6 cm guys. Tinggi segitiganya 12 cm. Nah, itu tuh diatur dari bawah ya guys. Dari koordinat 0,0. Nah, di sini kita menentukan titik berat secara sistematis. Masuk ke cara nentuin X sama Y guys. Nah, ini kita misalkan dulu aja saat bangun datar 1 itu persegi, bangun datar 2-nya segitiga. Jadi kalian jangan balik. Oke, mantap. Nah, itu ada koordinat. Maksudnya apa koordinat kartesius itu? Nah, itu buat membantu kalian untuk menentukan X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, X1 Y1 itu dapat dari X1 dulu ya guys. Itu dapat dari 0 sampai 12 karena persegi kan itu titik beratnya di tengah-tengah situ. Nah, dia ke bawah, tarik baris bawah itu dia di 12. Nah, terus kalau Y satunya dia tarik ke samping, nah itu ada di 6. 12 bagi 2, 6. Oke. Nah, untuk segitiga itu X2-nya sama 12 cm karena nggak terpengaruh guys, dia tetap di bawah gitu. Kalau ditarik garis dia tetap di 12 cm. Sedangkan untuk Y-nya itu berbeda guys. Nah, Y-nya dapat dari mana kok? Kok bisa 4 gitu. Nah, 4 itu dapat dari sepertiga dikali 12 jadi 4. 12 dapat dari mana kak? Nah, 12 dapat dari Y-nya. Kalian lihat puncaknya di mana guys? Titik paling tingginya maksudnya. Titik paling tinggi itu di 24. Nah, dia alasnya di 12. Nah, 12 kan jadi jatuhnya. Nah, jadi sepertiga kali itu rumusnya sepertiga kali tinggi. Jadi sepertiga kali 12 sama dengan 4 ditambah 12. 12 dapat dari mana? Dari dia alasnya ke bawah ke 0,0. Jadi 16. Selesai kalian ngitung tadi X1 sama Y1, Y2 dan X2, balik sorry, nggak apa-apa ya. Kita cari lagi luasnya. Oke, luas pertama itu sisi kali sisi karena persegi ya kan guys. 12 kali 12, 144 cm. Itu cm persegi ya guys, bukan cm biasa. Jadi mohon maaf karena ada kesalahan penulisan. Nah, luas kedua setengah kali alas kali tinggi 12 kali 24 dikali 12 juga, jadi 144 cm. Ini gue lupa kasih cm persegi ya guys, maaf banget. Cari X total dalam dan Y total, bukan dalamnya total. Nah, ini kita cari lagi X total sama Y totalnya. Itu pakai rumus XT sama dengan X1 kali A1 tambah X2 kali A2 per A1 tambah A2. Nah, Y totalnya juga sama. Ini maksudnya A1 tuh apa sih kak? A2, A1 tuh aneh. Nah, A1 sama A2 itu maksudnya luas penampang dari tadi bangun datar tadi. A1 tuh berarti persegi sama A2-nya tadi segitiga. Jadi nanti tinggal dimasukin luas persegi sama luas segitiganya ke A1 tambah A2 plus A1 sama A2. Jadi dihasil ditemukan jawabannya segitu guys. Mantap. Pinter emang kalian guys. Untuk membuktikan secara manual dan secara sistematik saya sudah selesai. Nah, kita langsung masuk ke membuktikan keseimbangan titik berat. Jika dilihat ketika saya memutarkan, nah, tuh dapat kita teliti pada letak keseimbangannya itu tuh sudah seimbang. Jadi artinya apabila kita hitung secara sistematis atau manual dapat ditentukan titik berat yang sama teman-teman, yaitu 12,11. Oke teman-teman, kesimpulan yang bisa didapat dari titik berat ini adalah satu, setiap benda pasti memiliki titik berat. Untuk mencari titik berat dari suatu bangun datar ataupun gabungan dari beberapa bangun datar dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan sederhana, yaitu titik berat dari sudut suatu bangun datar didapat dari perpotongan 3 buah garis atau lebih yang ada pada benda tersebut. Cara yang kedua dengan menggunakan cara sistematis. Posisi titik berat terletak pada perpotongan diagonal sisi untuk benda homogen berbentuk teratur. Wah, udah habis guys. Ya udah deh kalau gitu. Oke guys, terima kasih kalian yang udah menonton videonya sampai habis tanpa skip. Semoga dengan video ini kalian bisa mengerti, lebih memahami mengenai konsep mol. Konsep mol? Konsep titik berat dalam fisika.
Oke, konsep titik berat dalam fisika. Dan mohon maaf bila ada yang mengucapkan kata yang salah. Ya barusan salah ya, maaf ya Burut, maaf Bu Ibu Rut. Mengucapkan kata yang salah di hati-hati saudara, yang menyinggung hati-hati saudara sekalian. Asik, aduh, menyentuh banget kata-katanya bang. Oke. Jadi sekian aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di next video. Cheers guys and bye bye.